Saya sapa kita semua Bapak Ibu, Shalom. Sekali lagi boleh lambaikan tangan, Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita yang hadir hari ini, sekalipun kata seseorang kayak paduan suara gitu ya, bersaut-sautan, mungkin ada yang sedang flu, sedang batuk, tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita, amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak mau kalah banyak cerita dengan Kak Vian, dengan Pak Vincent, yang selalu mengawali khotbahnya dengan satu ilustrasi ataupun kisah nyata. Hari ini saya mau menceritakan satu ilustrasi, jadi jangan dianggap ini serius ya Bapak Ibu. Ada seorang pria yang berdoa kepada Tuhan, jadi dia rindu doanya ini dikabulkan oleh Tuhan. Dia tidak jemu-jemu untuk berdoa, ya seperti Bapak Ibu ya berdoa kepada Tuhan. Tapi dia melihat tidak ada jawaban doa, tidak ada kunjung jawaban yang dia dapatkan. Dia berpikir, mungkin Tuhan mau melihat kesetiaan saya. Dia berdoa terus Bapak Ibu, dia berdoa. Tetapi kok kayaknya enggak ada jawaban. Yang ada melihatnya keadaan makin keruh, suasana tidak semakin baik seperti yang dia harapkan. Sampai akhirnya dia mulai bertanya-tanya, benarkah Tuhan ini ada? Benarkah dia ini mampu mendengar atau telinganya kurang panjang seperti kata orang? Tapi firman Tuhan katakan bahwa telinga Tuhan bukan kurang panjang untuk mendengar. Dia memperkuat lagi kepercayaannya. Sampai suatu ketika dia jenuh, doa ini tidak dijawab-jawab, dia mulai kesal. Sampai dia melontarkan kata-kata, Tuhan benarkah engkau ada? Benarkah engkau hidup? Benarkah engkau sanggup menjawab doa? Dia mulai ngomel-ngomel, mengeluh, bahkan tidak jarang dia mengeluarkan perkataan yang seharusnya tidak dia sampaikan. Sampai suatu ketika Bapak Ibu Tuhan datang menghampiri dia. Sekali lagi ini ilustrasi, karena kalau Tuhan sudah datang artinya selesai sudah. Ya, sampai akhirnya Tuhan datang menghampiri dia, berdiri di hadapannya, dia kaget. Wah, ini benar Tuhan atau hanya aku lagi mimpi gitu ya. Dan Tuhan tidak banyak bicara ya. Singkat cerita Tuhan mengajak dia masuk ke dalam sebuah ruangan. Di ruangan itu hanya ada mereka berdua, pria tadi dengan Tuhan. Di dalam ruangan yang cukup besar itu ada layar yang terpampang lebar Bapak Ibu ya, layar yang luas, layar yang lebar. Dan di dalam layar itu terlihat semua aktivitas manusia. Tidak ada satupun yang tidak dapat dilihat. Jadi singkatnya ini kayak ruang kerjanya Allah gitu ya, ruang kerjanya Allah. Jadi Allah pantau semua kegiatan. Bahkan Allah mendengar semua doa yang di lokasi sini berdoa, yang di sana berdoa, di sana berdoa. Tuhan menyampaikan sesuatu. Coba kamu duduk di sini, kata Tuhan kan, gantikan posisiku 1 jam saja katanya. Wah, dia dengan senang hati Bapak Ibu ya. Dia senang sekali karena menggantikan posisi Allah. Siapa dia gitu kan, yang taunya ngomel-ngomel gitu ya. Sampai akhirnya dia duduk di situ. 1 menit pertama banyak permintaan-permintaan yang masuk di layar itu. Tuhan, aku mau sepeda motor baru, padahal masih ada motor lama. Itu dia dijawab enggak ya? Kan dia menggantikan posisi Tuhan nih. Jadi dia klik enter, ting kata gitu kan, langsung dijawab doanya motor baru. Kemudian ada yang berdoa, Tuhan aku sudah capek mengandung 6 bulan ini, tolong mampukan aku sekarang aja kalau bisa. Dia klik enter, ting katanya kan, lahir 6 bulan Bapak Ibu kan, gak bisa ya. Sampai akhirnya mulai banyak masuk doa-doa yang tidak masuk akal, dia mulai pusing karena mendengarnya banyak doa ini. Akhirnya dia klik enter terus, ting 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 ting, sampai dia gak dengar dulu apa doanya, dia jawab semua, sampai akhirnya dia pusing. Ini yang mana dulu harus ku jawab, yang mana dia pusing. Akhirnya tombol enter itu tadi sampai down Bapak Ibu ya, sampai dol gitu ya, gak bisa dikondisikan lagi. Dia pusing, dia lelah. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi setelahnya? Yang terjadi adalah terjadi kekacauan di mana-mana. Narapidana lepas dari sel karena narapidana berdoa, Tuhan aku mau keluar, aku tidak terima ada di sini. Bumi dengan bulan bertemu Bapak Ibu dalam satu waktu karena ada orang yang kesal, Tuhan satukan sajalah ini, aku sudah bosan hidup. Semua doa dijawab Bapak Ibu. Akhirnya terjadi kekacauan di mana-mana. Terjadi kekacauan di mana-mana. Dan di situ pria itu mulai memikirkan, pantas saja Tuhan ini tidak jawab doaku katanya.
Jadi dia nggak perlu lagi jawaban dari Tuhan, kenapa doanya nggak dijawab, dia bisa simpulkan sendiri. Tidak sampai 1 jam Bapak Ibu, Tuhan sudahlah, aku nggak mau lagi duduk di sini, ini bagianmu saja, aku nggak sanggup katanya. Terlalu banyak doa-doa yang nggak masuk akal didoakan manusia, manusia salah berdoa. Dia introspeksi dirinya, berarti doaku yang tidak pantas, doaku yang tidak tepat, doaku yang salah, sehingga Tuhan nggak jawab. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ilustrasi ini kadangkala pun terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Kadang kita itu nggak lihat dulu doa kita ini sesuai nggak sih dengan kebutuhan kita, sesuai nggak sih dengan kebenaran firman. Tapi kita ini malah kadang ngotot, Tuhan kenapa Tuhan nggak jawab doaku? Padahal Tuhan nggak jawab karena dia tahu itu nggak baik untuknya. Kalau dijawab semua doa manusia Bapak Ibu yang menurut manusia itu benar, maka tadi terjadi seperti yang tadi ya, kekacauan. Bisa kita bayangkan kalau yang mengendalikan doa itu adalah manusia, ya saya tinggal klik-klik aja, nggak mau lagi dengar keluhan orang, klik-klik aja mau minta apa aja gitu ya. Tapi ternyata cara kerja Tuhan tidak seperti itu. Dia menunggu mungkin lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ternyata ada sesuatu yang sebenarnya tidak tepat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini menjadi satu pengantar kita hari ini. Ya, tema yang akan kita bahas bersama yaitu acceptable. Kalau saya salah bicara berarti Google Translate-nya yang salah ya. Karena saya sudah dengarkan bagaimana pengucapannya ya, acceptable. Ya, jadi artinya ini dari kata dasar accept ya. Artinya itu mengabulkan, menerima, menyetujui. Menjadi kata sifat acceptable artinya dapat diterima, pantas diterima, atau mungkin kata lainnya masuk akal. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah tidak jarang kita mengajukan permohonan ya, mungkin dalam dunia pekerjaan, mungkin di tengah-tengah kehidupan keluarga, anak minta, Mama tolong belikanlah sepatuku yang baru, aku sudah bosan dengan sepatu yang ini. Ya, kira-kira kalau permintaannya begitu langsungkah kita jawab Bapak Ibu? Ya, kadangkala mungkin ada syarat-syarat dulu. Oh, nanti kalau sudah kenaikan kelas, baru Mama belikan sepatu yang baru. Oh, nanti kalau kamu dapat ranking 3 minimal katanya, baru dibelikan. Ya, Bu Nelly pernah cerita ke saya, katanya anaknya itu dikasih HP kalau sudah umur 17 tahun atau kalau lagi atau masuk ranking besar, masuk 3 besar gitu ya Bu ya. Nah, jadi ada sesuatu persyaratan yang diberikan agar permohonannya itu di ACC ya Ibu, sesuai dengan tema kita, di accept di ACC. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ternyata pun ini sangat kerap dengan kekristenan seperti seorang pria tadi. Bukankah banyak permohonan yang kita ajukan kepada Tuhan? Banyak permintaan yang kita ajukan kepada Tuhan. Mai itu dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk masa depan, untuk masa mungkin yang kita tidak tahu dalam jangka waktu berapa lama, banyak permintaan kita. Nah, hari ini kita akan belajar bersama bagaimana sih syarat atau bagaimana sih yang akan diterima oleh Tuhan, yang pantas diterima oleh Tuhan, yang masuk akal diterima oleh Tuhan. Dalam bagian ini mari kita bersama-sama buka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 26. Ya, jika sudah menemukan katakan asik. Bapak Ibu sudah menemukan? Asik, Kak Fian ketawa karena dia pelopornya ya. Pelopor asik. Ya, Mazmur 37 ayat 23 sampai 26 kita baca bersaut-sautan, saya mulai. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah sepenggal ayat yang dikutip dari suratnya Daud ya. Jadi tulisan ini disampaikan oleh Daud menjadi kesaksian hidupnya di mana dia melihat orang-orang di sekitarnya, dia saksikan dalam surat ini. Ya, tadi kita sudah baca, dia melihat orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan, anak cucunya selalu diberkati, bahkan setiap langkahnya diatur oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar 2 hal. Ya, yang pertama tentang
Apa yang akan didapat oleh orang yang berkenan kepada Tuhan? Ya kalau orang berkenan tadi itu kan di ACC tadi ya. Apa yang akan didapat orang yang berkenan kepada Tuhan? Dan bagian yang kedua, apa yang harus dilakukan orang agar berkenan kepada Tuhan? Ya, dari setiap bagian-bagian ini ternyata pun ada bagian-bagiannya lagi ya. Semoga Bapak Ibu sabar. Yang pertama Bapak Ibu kita akan membahas berkenan itu adalah sebuah sikap hati yang menyenangkan Tuhan. Berkenan adalah sebuah sikap hati yang disukai Tuhan. Berkenan adalah sebuah sikap hati yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu ketika permohonan kita ajukan, ketika kita berdoa, ketika kita memberikan persembahan, itu akan diterima, akan di-ACC oleh Tuhan ketika kita berkenan kepada Dia. Saya teringat dengan ceritanya Kain dan Habel. Ya, ketika dia memberikan persembahan, yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Ya, seorang guru sekolah minggu, ini pengalaman saya, bukan saya yang sampaikan ya Bapak Ibu. Guru sekolah minggu ini cerita, anak-anak kalian tahu waktu Habel memberikan persembahan, dia kasih kambing domba yang gemuk, yang sehat, yang berlemak. Akhirnya diterima oleh Tuhan. Dan kakaknya si Kain memberikan persembahan buah yang busuk katanya. Buah yang tidak matang sehingga persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Kira-kira benar nggak cerita ini Bapak Ibu? Tidak ya, ya bagi guru-guru sekolah minggu yang pernah jadi guru-guru, kalau pernah khotbahnya seperti ini segera bertobat. Karena tidak sesuai firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan gak bilang kalau Kain itu memberi persembahan yang busuk. Dia gak kasih yang gak baik, bukan Bapak Ibu. Malah firman Tuhan bilang Kain memberikan sebagian dari hasil panennya. Ya, hasil dari apa yang dia dapat dari pekerjaannya. Sementara adiknya Habel memberikan yang kurban ya, memberikan kambing domba. Nah pertanyaannya kenapa tidak diterima? Karena tulus, karena satu tulus. Oke, kita setelah mendengarkan cerita ini karena tulus, benar Bapak Ibu. Tetapi ternyata ada satu hal alasan yang paling tepat. Ya kalau kita mau lihat cerita, Kain itu panas hati bukan waktu mau memberi. Sesudah memberi baru gak diterima kan, baru dia panas hati, iri dengan adiknya yang diterima. Ternyata persembahannya diterima karena dia tidak memberikan persembahan yang tepat. Pada waktu itu persembahan yang dikenan itu seperti kurban. Ya makanya ada spesifiknya, yang kaya ngasihnya mungkin yang lebih besar kayak kita sekarang lembu gitu ya, kerbau gitu ya. Kemudian kelas menengah ke bawah bolehlah kasih kambing. Kalau sudah benar-benar gak mampu baru boleh sampai masuk ke burung merpati. Kenapa persembahan Habel dikenan Tuhan? Pada waktu itu masa konvenan, masa perjanjian Allah. Allah mau menebus manusia yang berdosa, harus ada kurban, harus ada tumpah darah di dalamnya. Sehingga persembahan Habel berkenan, diterima. Sebenarnya kalaupun Kain gak bersungut-sungut setelah itu, mungkin menurut saya tidak menjadi sesuatu masalah yang besar. Tapi hatinya ini membuat dia memicu permasalahan yang makin besar. Iri hatinya yang besar karena gak diterima, membuat dia jatuh lagi dalam dosa. Jadi dosa membuahkan dosa lagi ya. Dia sudah iri, akhirnya sampai pada sanggup membunuh adiknya. Saya gak bisa bayangkan hanya karena itu dia bisa membunuh adiknya. Ya, entah bagaimanapun lah terlepas relasi mereka sebagai kakak beradik. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba kita pikirkan sekarang. Jangan sampai Bapak Ibu memberikan persembahan yang banyak kepada Tuhan, tapi persembahan itu tidak tepat. Tidak tepat artinya bukan berarti, ya ada guru sekolah minggu juga bilang, uangnya itu kalau persembahan jangan diremek-remek katanya. Benar, memberikan persembahan harus rapi. Makanya majelis kita memikirkan membuat amplop biar persembahan kita itu rapi gitu kan. Jangan kayak kita ngasihnya itu kayak mau ngasih ke siapa ya, kasih ke pengemis aja kita baik ngasihnya kan Bapak Ibu. Enggak kita lempar gitu ya, atau pakai etika maksudnya. Apalagi sama Tuhan, kita pikirkan sedemikian rupa. Tetapi kalau persembahan kita pun sebanyak apapun, jangan sampai harta kita habis. Tapi kita tidak memberikan yang tepat, tidak dari hati yang tepat, hati yang tulus kepada Tuhan. Nah itulah makanya persembahannya si Kain tidak di-ACC Tuhan, tidak diterima Tuhan ya. Sayang ya Bapak Ibu, sebagian hasil panen dipersembahkan tapi gak berkenan sama Tuhan. Nah ini menjadi koreksi bagi kita. Bagian yang pertama kita akan membahas apa sih yang akan diterima oleh orang yang berkenan kepada Tuhan. Apakah hanya sekedar doanya dijawab, doanya didengar? Ya bukan hanya itu. Firman Tuhan tadi berkata bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
step by step Bapak Ibu, satu persatu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu ada di GKKA Pondok Chandra hari ini itu karena pimpinan Tuhan, amin. Karena tuntunan Tuhan, amin. Tidak banyak di antara kita yang bukan dari lahir di sini ya, tapi pindah gereja gitu kan. Saya yakin itu pun dalam tuntunannya Tuhan. Sekalipun nyampe di sini ada aja juga masalah yang kita dapati dengan sesama kita. Ada aja problema yang kita dapati dengan majelis mungkin dengan hamba Tuhan. Sama aja seperti gereja sebelumnya mungkin kita bisa ngomong begitu. Tapi percayalah ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, Dia akan menuntun kita. Saya yakin Bapak Ibu hari ini tinggal di kota Surabaya, saya kuliah di kota Surabaya bukan suatu kebetulan karena tuntunan Tuhan. Karena memang Tuhan yang menuntun kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata tuntunan ini, kata menetapkan adalah tindakan mengarahkan ya. Mengarahkan seseorang untuk suatu tujuan tertentu. Jadi Tuhan ini menetapkan, mengarahkan orang bukan gak ada tujuannya. Saya yakin mungkin hari ini kita ngerasa saya ini gak berdampak apa-apa buat orang-orang di sekitar saya. Tapi mungkin suatu waktu Tuhan mau pakai kita untuk tujuan tertentu. Amin Bapak Ibu. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Waktu saya kecil, saya ada di Riau. Ya, saya di Riau. Kalau saya hitung 16 kali saya pindah rumah selama saya sekolah sampai kelas 5 SD. SD saya ada 6 Bapak Ibu, SD saya ada 6. Jadi hampir setiap kelas itu saya pindah-pindah karena mengikuti pekerjaan orang tua. Tapi setelah saya pikir-pikir semua bukan suatu kebetulan. Saya yakin Bapak Ibu juga ada di tempat ini, mungkin dulu ada yang dari Ambon, ada yang dari Sumatera, ada yang mungkin dari bagian daerah lain. Pak Daya jauh-jauh dari Nias jadi gembala di sini, itu karena tuntunan Tuhan. Penyertaan Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Bukankah banyak saat ini orang yang gak ngerti arah hidupnya? Bukankah banyak anak-anak muda yang saat ini, setelah kuliah ini ngapain ya? Setelah kerja ini ngapain ya? Setelah tamat sekolah ngapain ya? Mungkin kayak Arga nanti setelah SMP saya SMA di mana ya? Ya, saya yakin orang yang berkenan kepada Tuhan, langkah hidupnya itu ditentukan Tuhan Bapak Ibu. Mengarahkan di sini enggak berarti Tuhan langsung pegang pundak kita seperti di gambar ini ya Bapak Ibu. Enggak dipegang tangan kita kayak kita mapa anak kecil yang baru belajar jalan. Enggak selalu seperti itu. Tapi artinya anugerahnya, Roh Kudusnya memimpin pikiran kita Bapak Ibu. Pikiran kita. Kemudian Dia memimpin perasaan kita. Jadi logika sama perasaan ini harus sama-sama jalan ya Bapak Ibu. Jangan hanya pakai perasaan aja, saya nggak bisa harus dekat orang tua terus, saya nggak bisa meninggalkan mereka. Itu maksudnya salah satu contoh perasaan. Tapi ternyata Tuhan mau pakai kita di tempat yang lain. Kalau kita terus pakai perasaan, akhirnya kehendak Tuhan tadi nggak terjadi dalam hidup kita. Kalau kita hanya pakai logika kita saja, maka yang terjadi hanya maunya kita saja. Tuhan akan memimpin kita, Roh Kudus memimpin pikiran kita, perasaan kita, bahkan rencana-rencana kita. Jadi artinya sekalipun kita tahu Tuhan itu mengatur langkah kita, tapi bukan berarti di dalamnya kita nggak berencana. Sesuai atau enggak dengan yang Tuhan maksud, terserah Tuhan. Nanti kalaupun enggak pas, pasti diarahkan. Kayak GPS ya Bapak Ibu, kita sudah ditujukan mungkin ke Surabaya Tengah. Tapi ternyata kita ambil jalan lain. GPS itu kan arahkan lagi, belok kanan, putar balik ya kan. Diarahkan, memang waktunya lebih lama. Tapi itulah cara kerjanya Tuhan, Dia menuntun kita. Nah, saya dalam bagian ini menyimpulkan bahwa di luar tuntunan Tuhan, tidak ada tuntunan yang lebih baik. Amin Bapak Ibu. Di luar tuntunan Tuhan, tidak ada tuntunan yang lebih baik. Mau kita mengandalkan ramalan pun, mengandalkan CEO kita. CEO ini berkata tahun depan akan seperti ini nasibku. Tidak selalu Bapak Ibu, kadangkala pun gak terjadi dalam hidup kita. Dulu saya tuh pecinta zodiak ya, tiap tahun itu saya lihat, saya ini gimana tahun depan, saya ini bagaimana kisah percintaan saya. Saya ingat kembali ternyata enggak gitu juga yang terjadi hari ini. Ya, zodiak bilang kamu akan beruntung bertemu dengan ini, tidak juga gitu ya. Curhat sedikit Bapak Ibu. Ya, tidak juga. Ya, artinya hanya di dalam tuntunan Tuhan lah kita mendapatkan tuntunan yang terbaik. Ya, selanjutnya yang kedua, apa yang akan didapatkan orang berkenan kepada Tuhan, yaitu berkat pertolongan. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab karena apa?
Tuhan menopang tangannya. Menopang di sini Bapak Ibu bukan berarti selalu digendong kemana-mana seperti tadi menuntun. Tetapi yang dimaksud adalah membuat kita stabil ketika kita jatuh. Jadi ketika kita jatuh gitu kan, dibuat kita seimbang lagi. Dibangunkan kita lagi. Nah, saya yakin sebagai orang percaya pun kita sering kali jatuh dalam dosa. Makanya sampai hari ini berlaku pengakuan dosa setiap minggu ya Bapak Ibu. Biar kita mengaku dosa, sadar sama dosa-dosa kita. Jangan hanya minta terus tapi enggak mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan bilang 7 kali orang benar jatuh, ia pasti bangkit lagi. Amin. Ya, dia tidak tinggal di dalam dosa itu. Tapi bukan berarti kita hitung ya, 1 kali saya jatuh, ada kesempatan 6 kali lagi. Bukan gitu ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita sengaja berbuat dosa karena kita tahu saya orang benar ini, saya berkenan di hadapan Tuhan, bukan ya? Ya, Tuhan berjanji orang yang berkenan kepada Dia tidak dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Satu kesaksian yang mau saya sampaikan, ini sponsor saya di kampus, sponsor tunggal. Saya mau kasih tahu namanya, izin Bapak, namanya Pak Abah Soekarno. Bapak ini dulu itu sponsor pendeta saya waktu di kampung. Jadi saya ini udah sering dengar kesaksian dia disaksikan oleh pendeta saya. Mungkin itulah yang buat saya ini jadi bisa sampai ke sini gitu ya. Pendeta saya ini dulu udah disponsori oleh Bapak ini, Pak Jabah, sampai ke saya saat ini masih orang yang sama, sponsor tunggal. Jadi satu ketika Bapak Ibu dia mengalami usaha yang bangkrut. Sampai benar-benar titik terendah. Melihat kesaksiannya seolah-olah dia itu mungkin dibuat orang jatuh lah gitu ya. Tetapi yang dia katakan kepada seluruh mahasiswa, kampus waktu itu bingung. Kalau sponsor tunggal udah bangkrut gimana ini nasib mahasiswa? Bagaimana nasib dosen, nasib kampus ini, nasib lembaga? Tapi dia berkata bahwa hari ini saya jatuh sampai dasar. Kalaupun ada orang yang mau menjatuhkan saya lagi sudah tidak bisa. Sudah sampai dasar. Tapi hari ini adalah waktunya saya memulai kembali dari awal. Kesaksian ini Bapak Ibu udah disampaikan pendeta saya waktu saya masih SMA atau SMP tahun waktu di kampung. Dan saya masih ingat sampai hari ini. Ternyata orang yang diberkati, orang yang berkenan di hadapan Tuhan pun sekalipun dia jatuh, mengalami titik terendah sampai down, tidak dibiarkan Tuhan. Buktinya saya ada sampai hari ini, saya tinggal di Surabaya itu juga karena disponsori oleh beliau. Saya bersyukur mengenal kesaksiannya, dia orang yang percaya Tuhan, mengasihi Tuhan, terbeban untuk hamba-hamba Tuhan sehingga dia mensponsori dengan apa yang dia punya. Saya melihat sampai usianya sekarang udah lanjut usia, tetap terus dipakai Tuhan. Dan kiranya pun kita menyadari ini, kalaupun kita mengalami titik terendah sampai jatuh, ya saya berharap tidak ada yang sampai jatuh tergeletak sampai rebah guling-guling ya Bapak Ibu. Jangan sampai, artinya sudah parah kali kita jatuhnya. Jangan sampai, tapi artinya ketika pun kita jatuh masih ada harapan. Tuhan terus tangan Tuhan yang kuat itu menopang kita, menguatkan kita, membangkitkan kita lagi agar kita mampu berdiri kuat di dalam Tuhan. Ya, berkat yang ketiga yang akan diterima oleh orang yang berkenan kepada Tuhan adalah berkat kecukupan. Ya, minggu atau 2 minggu lalu saya memimpin kita dalam puji-pujian. Dialah Allah yang menyembuhkan, dialah Allah yang mencukupi, dialah panji keselamatan, dialah Raja damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, sang damai. Di sini Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah Yehova Jireh. Dia Allah yang mencukupkan kebutuhan kita. Di sini Daud menyaksikan bahwa dia melihat orang yang benar, orang yang berkenan kepada Tuhan tidak pernah meminta-minta roti. Roti itu keperluan dasar kita Bapak Ibu, kebutuhan pokok kita. Jadi Tuhan gak bilang orang yang berkenan kepada Tuhan tidak akan dibiarkan terus berkendaraan 2. Gak dibilang seperti itu, karena itu bukan kebutuhan pokok. Dia tidak akan dibiarkan terus rumahnya ngontrak, tidak seperti itu janji Tuhan. Tapi Tuhan akan memberikan kecukupan bagi setiap orang. Ya, saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih saya berkat yang cukup. Sekalipun setelah itu saya ngeluh karena benar-benar cukup. Benar-benar cukup. Tapi ketika kita cukup, kita menyadari memang pemeliharaan Tuhan itu ada bagi kita.
pemeliharaan Tuhan itu ada bagi kita. Daud menyaksikan bukan hanya kesaksiannya secara pribadi, selama dia hidup, dia cukup di dalam Tuhan. Tapi dia lihat orang-orang yang takut Tuhan selalu mendapatkan berkat yang cukup dalam hidupnya. Tidak jarang lebih, tapi ketika lebih ternyata maksud Tuhan untuk memberkati orang lain ya. Jadi diskusi saya dengan tetangga, Kak Fian, Kak Wika, kalau dapat berkat yang lebih itu langsung kira-kira ini berkat untuk siapa ya? Langsung mikir, karena kadangkala Tuhan menitipkan berkat lebih untuk disalurkan kepada orang lain. Ya kita hanya disuruh pegang aja sementara. Tapi kalaupun kita mengeraskan hati, enggak Tuhan ini udah punya aku, bukan punya orang lain. Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi Tuhan bilang, cukup tahu ya Fian. Cukup tahu ya Dea, bisa aja Tuhan bilang. Karena setelah ini gak aku kasih lagi lebih. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan selalu mencukupkan orang yang berkenan kepadanya. Kalau hari ini Bapak Ibu mau hidup berkenan kepada Tuhan, percayalah segala yang kita butuhkan ya pasti dicukupkan. Bukankah dulu kita bergumul dengan mungkin Bapak Ibu yang punya anak sekolah ya, mungkin usianya berdekatan, mungkin bergumul, aduh yang A mau masuk sekolah, yang B mau lulus, waktu keluarnya bersamaan. Mungkin dulu kita pernah bilang, aduh yang ini mau ada retreat nih, ada mau family camp bentar lagi. Saya yakin dan percaya 2 tahun ke depan kita akan melihat kembali ke belakang. Ternyata Tuhan dulu juga cukupkan ya. Sekalipun mungkin hari ini kita lagi bergumul lagi. Tapi yang dulu aja Tuhan tolong kan Bapak Ibu. Ya saya lihat hari ini semua sehat kok, semuanya lengkap kok semuanya tubuhnya, yang nggak ada yang sampai jual ginjal demi kebutuhan tubuh, nggak ada ya Bapak Ibu ya. Ya, saya yakin semua dipelihara oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagian yang kedua. Jangan sampai kita hanya kenyang janji-janjinya Tuhan saja. Oh, saya mau berkat tuntunan, saya mau mendapatkan berkat pertolongan, berkat kecukupan. Hari-hari ini pergumulan kita hanya di situ-situ aja Bapak Ibu. Mungkin yang masih remaja ke dewasa bergumul, setelah ini saya kemana ya Tuhan, pasangan saya yang mana ya Tuhan, kerja di mana ya Tuhan. Setelah itu mungkin bergumul kecukupan, bergumul tentang ketika saya jatuh dalam dosa, kayak mana saya bangkit ya Tuhan. Hanya itu saja pergumulan kita. Tapi kalau kita berkenan kepada Tuhan, semua sudah diklaim Tuhan Bapak Ibu, amin. Iya. Nah hari ini kita belajar apa yang harus kita lakukan biar kita berkenan. Seperti anak-anak tadi boleh kita ngasih permohonan ya, boleh. Tapi kan kalau mau di ACC ada syaratnya ya Bapak Ibu, ada syaratnya. Nah syarat yang pertama atau hal yang harus kita lakukan pertama untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup sebagai orang yang beriman. Kata iman itu saja mungkin yang terus kita dengarkan setiap minggu. Tapi sesungguhnya hanya itulah kebanggaan kita orang percaya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalaupun tahu berbuat baik tapi tidak beriman kepada Tuhan, gak ada artinya sama Tuhan. Kain berbuat baik bukan tidak berbuat baik. Makanya setelah itu, mengapa hatimu panas jika engkau berbuat baik? Kan Tuhan pun mengakui dia berbuat baik Bapak Ibu. Tapi kalau tidak ada iman di dalamnya, maka semua percuma. Maaf kata agama yang di seberang pun, teman-teman kita di luar sana pun lebih tahu saya melihat, tahu berbuat baik. Apalagi momen-momen seperti ini ya, mereka berbuat baik apa sajalah di mana-mana, berbagi sama orang yang gak dikenal, berbuat baik. Tetapi yang Tuhan mau bukan hanya sekedar itu, tetapi ada iman dalam kehidupannya. Di sini Daud menyaksikan bahwa orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang beriman. Ya, Ibrani 11 ayat 6 berkata bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman harus disertai perbuatan. Jika tidak disertai perbuatan maka iman kita pincang kata firman Tuhan. Iman kita itu mati kata firman Tuhan. Gak ada artinya. Jangan hanya taunya itu saya sudah diselamatkan, saya sudah dibenarkan. Tapi tidak ada perbuatan. Maka sesungguhnya harus komplit ya Bapak Ibu beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Daud beriman kepada Tuhan, coba kita ingat kembali kisahnya Daud ya. Waktu dia kecil, Daud melawan raksasa yang besar itu yaitu Goliat. Apa yang dia andalkan? Dia berkata, aku tidak datang dengan ketopong, dengan perisai. Ya, tidak dengan itu aku datang katanya. Tetapi hanya karena Tuhan dia datang. Dari kecil dia mengandalkan Tuhan. Sehingga ketika kakaknya dipilih untuk menjadi calon raja pengganti Saul,
Semua tidak berkenan, hanya kepadanya lah aku berkenan, kata Tuhan. Bapak Ibu, kita mengingat setelah menjadi raja pun dia mengalami persoalan. Dia dikejar musuh, dia dikejar oleh anaknya, dia dikejar oleh orang-orang yang ingin merebut kekuasaan dari dia. Dia berkata dia hanya mengandalkan Tuhan. Iman itu artinya kita mempercayai Tuhan sepenuhnya, Bapak Ibu. Ya, iman itu berbicara percaya sepenuhnya setiap waktu, setiap saat, dan kapanpun, seperti apapun keadaannya. Amin, Bapak Ibu. Berbicara iman, waktu yang bersamaan kita juga berbicara kesetiaan. Karena artinya sama. Ya, kalau kita mau gali dari kata dasar yang sama, pistis. Pistis artinya iman, percaya, setia. Jadi kita nggak bisa bilang hari ini saya beriman, besok ragu-ragu, besoknya lagi nggak percaya, besoknya lagi murtad. Nah, saya pernah beriman loh Tuhan. Nggak bisa Bapak Ibu kita bilang saya pernah beriman. Tidak, tapi harus selalu beriman. Dari kita lahir dari kita percaya kepada Tuhan, sampai nanti dalam nama Bapa. Artinya kita dipanggil Tuhan, harus tetap terus beriman. Amin Bapak Ibu. Ya, kalaupun kita pernah down, kembali lagi beriman. Karena yang dilihat Tuhan bukan yang di tengah, bukan yang di awal, tapi yang di akhir hidup kita. Kedatangan Tuhan kan seperti pencuri ya. Masalahnya nggak tahu yang mana akhirnya ini. Entah satu detik ke depan kita nggak tahu, 1 jam ke depan, 1 bulan ke depan kita tidak tahu. Kita melihat juga waktu Daud dikejar-kejar, bahkan dia itu sampai menyamar jadi orang gila Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita Daud, dia menyamar jadi orang gila, saking dia itu benar-benar mengandalkan Tuhan. Bukan karena dia itu mau membuat dia manusia sempurna jadi orang gila, bukan. Tapi karena dia nggak mau pakai kekuatannya Bapak Ibu. Goliat saja dia mampu kalahkan kok. Firman Tuhan bilang berlaksa-laksa dia kalahkan kan, berlaksa-laksa dia kalahkan musuh. Tapi beberapa orang saja dia nggak mau kalah karena dia benar-benar hanya mau mengandalkan Tuhan. Beberapa bulan lalu Pak Daya khotbah bahwa ketika total trust ya, kalau nggak salah khotbah Pak Daya itu total trust. Ketika dia menghadapi masalah, istri-istrinya ditawan, kan nggak cuma satu ya, istri-istrinya ditawan, seluruh rakyat itu demo sama dia. Daud bagaimana ini, bagaimana nasib kami, mungkin seperti itu keadaannya, dia terdesak, dia terhimpit, kehilangan kerajaan waktu itu juga kan karena di demo. Tapi apa yang dia lakukan? Dia memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Maka dalam bagian ini Bapak Ibu, ketika kita beriman kepada Tuhan, bukan berarti pendeta yang punya tugas khusus untuk menguatkan iman kita. Jadi kalau misalkan saya lagi lemah, Pak Daya tahu saya lemah, saya nggak dikunjungi, makanya saya hari ini nggak mau datang. Bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Saya tidak menyudutkan siapapun, ini hanya sekedar contoh. Bukan juga pasangan kita, sebatas apa sih dia mampu? Bukankah kadangkala orang-orang yang terdekat kita yang sering menyakiti kita, yang membuat iman kita kadangkala down, membuat kita lemah. Bukan juga mungkin anak-anak kita, sahabat kita, pasangan, keluarga, bukan Bapak Ibu. Tetapi mari kita contoh Daud karena imannya, dia memperkuat imannya kepada Tuhan. Jadi tugas itu adalah tugas kita, jangan kita menuntut, dia kan hamba Tuhan, dia kan orang percaya, dia kan udah lebih ngerti, kenapa dia tahu saya lagi keadaan susah gak dikuatkan, gak ditolong. Lihatlah Daud Bapak Ibu, saat dia tertekan, dia hanya memperkuat imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam bagian ini, iman bukan hanya sekedar percaya Yesus juru selamat, tapi kita benar-benar mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Ya, kita udah mendapat berkat tuntunan, tapi kadang-kala pun kita masih juga ngeyel sesuai jalannya kita. Mau jalan yang kita anggap, enggak Tuhan ini lebih cepat, ngapain mutar-mutar kalau ada yang lebih cepat. Ujung-ujungnya ternyata salah. Kembali lagi, harusnya 3 jam jadi 10 jam. Ya, harusnya seminggu ke Mesir, dari Mesir ke Kanaan jadi 40 tahun. Karena kita mengambil kehendak kita sendiri. Maka hal yang pertama harus kita lakukan untuk berkenan kepada Tuhan adalah hidup sebagai orang yang beriman. Bagian yang kedua yaitu memiliki belas kasihan. Belas kasih ini kita mencontoh siapa Bapak Ibu, yaitu Yesus. Setiap kali Tuhan Yesus mau menolong orang lain, itu firman Tuhan katakan, ini salah satu ayat ya Matius 9, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kiranya pun kita memiliki hati yang sama seperti Tuhan Yesus, tergerak oleh belas kasihan dan memberi pinjaman. Kenapa kita harus memberi dan meminjamkan? Itu berkenan kepada Allah apabila tergerak oleh hati yang belas kasihan. Ya,
Ada 3 alasan ya, kenapa harus tergerak oleh belas kasihan. Yang pertama, yang tergerak oleh belas kasihan tidak akan memberi atau meminjamkan kepada orang karena motivasi mau investasi. Karena mau orang biar berhutang budi sama kita. Enak ya Bapak Ibu, kalau orang punya hutang budi pasti kita minta tolong, dia pasti sungkan untuk nolak kan Bapak Ibu. Tapi jangan biarkan ketika kita mau memberi sama orang, meminjamkan sama orang, oh biar nanti waktu saya butuh pertolongan dia tolong saya balik. Tapi bukankah sering kali kita begitu ya sama saudara-saudara kita. Bahkan kita jadikan alasan, oh saya akan tolong dia sebanyak-banyaknya. Sehingga suatu waktu nanti ada titik di mana ada tujuan kita, dia pasti gak bisa ngelak waktu saya butuh minta tolong sama dia. Ya jangan sampai motivasi kita begitu. Yang tergerak oleh belas kasihan adalah yang mampu memberi saat kekurangan. Bukankah banyak orang saat kelebihan pun gak mampu memberi? Karena gak ada belas kasih dalam dirinya. Karena gak ada empati dalam dirinya seperti Tuhan Yesus. Tapi kalau ada belas kasih dalam diri kita, saat kekurangan pun kita sanggup memberi Bapak Ibu. Yang tergerak oleh belas kasih tidak akan kecewa, tidak akan menyesal setelah memberi, uangnya habis mungkin kalau dia memberi. Ya, tidak akan kecewa, tidak akan menyesal ketika dia menolong setelah itu dia gak mendapatkan feedback kembali. Bahkan gak usah ditolong balik, diingat pun tidak. Diingat, bukankah kadangkala banyak orang yang sudah ditolong, tapi jangankan mau nolong balik, ngingat pun enggak gitu ya. Yang ada yang diingatnya kejahatan kita aja, 1000 kebaikan kita kalah dengan 1 kesalahan kita ya. Ya namanya manusia ya Bapak Ibu. Tapi yang namanya memberi, mari kita memberi dengan belas kasihan. Kapan hari saya bercanda gurau ya dengan beberapa orang, salah satunya Bu Nelly Pak Castro waktu di Trawas. Kalau orang dipinjam pas lagi kekurangan, itu gampang kali jujur Bapak Ibu. Pinjamlah uangmu deh 100 biar silaturahmi gak putus katanya gitu kan. Dengan gaya-gayanya untuk meminjam. Kalau minjam kan manis-manis Bapak Ibu. Terus saya gak punya uang, bener-bener gak punya uang. Saya jujur, swear aku gak punya uang. Kalau nggak percaya lihat nih rekeningku, lihat nih dompetku, sampai berangkas-berangkas kita tunjukkan kalau benar-benar nggak ada uang, sampai swear bahkan sampai sumpah aku nggak ada uang. Tapi coba waktu dipinjam lagi ada, terus kita mulai pikir-mikir, kasih nggak ya? Jangankan tunjukkan rekening atau dompet, ngelihat mukanya aja pun, kayaknya mau minjam lagi nih, langsung balik badan ya Bapak Ibu. Nah, jangan sampai Tuhan kasih kita pas-pasan hari ini karena Tuhan tahu kalau lebih kita gak bisa jujur. Bercanda Bapak Ibu ya. Jadi mari kita memiliki belas kasih. Gak jadi alasan lagi ada atau tidak ada, lagi kelebihan atau pas atau kekurangan. Orang yang tergerak oleh belas kasih mampu memberi saat dia kekurangan. Maka dalam bagian ini orang yang dikenan Tuhan adalah orang yang mengandalkan iman. Orang yang dikenan Tuhan adalah orang yang menunjukkan belas kasih dalam hidupnya. Mau memberi pinjaman. Bagian yang terakhir, siapakah orang yang dikenan Tuhan? Yaitu orang yang tidak egois. Saya mengatakan tidak egois agar bahasa itu relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Ayat 25 dikatakan, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta-minta roti. Artinya diberkati kan Bapak Ibu. Selanjutnya ayat 26, anak cucunya menjadi berkat. Artinya diberkati untuk memberkati, blessed to be a blessing. Wes, sok-sok bahasa Inggris ya. Saya berani ngomong karena ini jadi moto hidup saya. Meskipun ketika kita diberkati, belajarlah untuk jadi berkat Bapak Ibu. Sekecil apapun berkat itu ya, belajar untuk jadi berkat untuk orang lain ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pohon berbuah tidak pernah untuk menikmati dirinya sendiri, tetapi biar dinikmati orang lain. Pohon apel menghasilkan buah apel, pernah enggak untuk pertumbuhannya kembali dari buahnya lagi? Atau katakanlah pohon itu menikmati hasil yang dia sudah hasilkan? Tidak pernah Bapak Ibu. Semua tanaman, semua pepohonan, semua tumbuhan berbuah itu untuk dinikmati orang lain. Demikian juga ketika Tuhan menyuruh kita harus berbuah, itu agar orang lain menikmati kita. Yang pasti buah itu adalah buah roh, buah yang dikehendaki Allah. Melalui itulah nama Allah semakin didengar banyak orang karena dinikmati, didengar oleh orang. Tetapi jangan hanya sembarang berbuah. Yang Tuhan katakan buah yang sempurna, buah yang utuh, buah yang matang, buah yang tidak cacat. Ya,
Banyak pohon yang berbuah tidak baik, akhirnya jangankan dinikmati orang, akhirnya jadi sampah kan Bapak Ibu. Nah, dalam bagian ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan menjadi orang yang egois kalau mau berkenan di hadapan Tuhan. Jangan hanya menimbun harta sendiri, tapi nggak mau membagikannya kepada orang lain. Ya, jangan mau seperti itu Bapak Ibu. Nah, dalam bagian ini menjadi kesimpulan bagi kita adalah berkat Tuhan mengalir kepada orang yang dikenannya. Dan hidup yang berkenan dimulai dengan iman yang teguh, belas kasih yang tulus, dan hati yang rindu menjadi berkat bagi sesama. Kiranya dua bagian ini boleh memberkati kita. Tuhan berjanji ketika kita berkenan di hadapannya, Dia akan menuntun kita, Dia akan menolong kita saat kita jatuh, Dia akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang berkenan pun butuh pengorbanan. Ya, beriman itu butuh pengorbanan. Kadangkala kita karena beriman mengorbankan waktu kita. Saya beriman, mungkin enggak sekarang, mungkin tahun depan. Padahal ada kesempatan kita mengambil sesuatu keputusan. Tapi karena iman kadangkala mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan materi. Saya beriman Tuhan pasti ganti. Kalau saya memberi hari ini, akhirnya kita memberi sama orang. Padahal waktu itu kita kekurangan. Ya, kesaksian beberapa orang di sini pernah uangnya hanya tinggal 8.000. Ya, orangnya mulai ngangguk-ngangguk, lihatlah yang ngangguk-ngangguk siapa. Kemudian ada orang minta tolong ya, datang ke sini minta tolong, pinjam, bukan minjam ya Bapak Ibu, minta uang, dikasih ya. Itu karena, kalau bukan karena iman saya yakin aku aja tinggal 8.000, anakku ada, istriku ada, gimana gitu ya. Tapi karena iman dia mampu. Setelah itu kesaksiannya, setelah itu beberapa waktu dia dipelihara Tuhan. Memang tidak dibalaskan dengan 8.000 kembali atau lebih dari itu, bukan. Tapi lebih dari itu Tuhan pelihara kehidupannya. Maka dari itu mari kita mempercayai bahwa kita rindu berkenan di hadapan Tuhan, amin. Saya yakin semua mau berkat Tuhan, amin. Tapi jangan lupa tugas kita harus beriman sama Tuhan. Iman setiap waktu, harus punya belas kasih, peduli dengan sesama. Jangan egois, kalau kita sudah diberkati harus jadi berkat. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa.